Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan contoh simulasi alur dinasan masinis, yaitu pada tahap wawancara sebelum melakukan dinasan. Nah, saya Rainaldi Purwatara Firdaus selaku kameramen dan editor. Saya Razan Akbar Pamuji selaku penyelia 1. Saya Ahmad Fatoni selaku masinis. Saya Arya Putra selaku asisten masinis. Saya Esa Ridho Mustafa selaku penyelia 2. Oke, mari kita lanjutkan. Lihat videonya. Di sini sedang dilakukan proses simulasi alur dinas masinis, yaitu sebelum dinas, yaitu proses wawancara antara penyelia dengan masinis dan asisten masinis. Oke, baik, Mas Tony. Pada saat pergantian awak sarana itu harus mengisi lapka. Apa saja yang harus diisi di dalam lapka? Yang harus diisi di dalam lapka yaitu yang pertama ada nama awak sarana kereta api, yang selanjutnya yaitu susunan nomor kereta atau gerbong dan berat rangkaian kereta api, yang selanjutnya yaitu persilangan dan penyusulan, yang selanjutnya yaitu penyimpangan perjalanan kereta api terhadap peraturan perjalanan seperti kelambatan, perpindahan, persilangan atau penyusulan, dan yang terakhir yaitu hal-hal yang harus diperhatikan oleh masinis dalam perjalanan, misalnya yaitu yang pertama pembatalan pengumuman perjalanan kereta api, yang kedua yaitu persilangan atau penyusulan kereta dengan lori, yang ketiga yaitu berjalan hati-hati pada bagian jalur kereta api yang terdapat semboyan, dan yang keempat yaitu berhenti luar biasa di stasiun atau di tempat perhentian yang menurut peraturan perjalanan harus langsung. Kondisi kereta api antara lain cacat atau penambahan atau pengurangan kereta atau gerbong. Oke, setelah serah terima dinasan awak KA, masinis dan asisten masinis diberikan dokumen A100. Nah, apa saja keterangan yang ada di dalam dokumen O100 tersebut? Di dalam dokumen O100 yaitu memuat keterangan yang pertama, nomor kereta api atau nomor perjalanan luar biasa atau PLB. Yang selanjutnya yaitu waktu berangkat, waktu datang atau waktu langsung di stasiun. Yang selanjutnya yaitu nama stasiun, perhentian, dan blok pos harus ditulis lengkap. Yang selanjutnya yaitu perhentian jika perlu, langsung atau berhenti pada hari tertentu di tempat perhentian. Yang selanjutnya yaitu persilangan biasa yang ditandai dengan tanda X. Yang selanjutnya yaitu stasiun pemeriksa diberi tanda garis bawah tipis seperti yang terlihat dalam grafik. Di stasiun pemeriksa, apabila kereta api berhenti lebih dari 1 menit, masinis harus meminta dilakukan pemeriksaan dan pembubuhan paraf pada lapka. Yang selanjutnya yaitu kereta api dimasukkan ke jalur Bantu di stasiun yang bukan stasiun Bantu dan diberi tanda X. Yang selanjutnya yaitu lamanya perjalanan biasa dan lamanya perjalanan yang tercepat dari stasiun ke stasiun. Yang selanjutnya yaitu puncak kecepatan kereta api. Yang selanjutnya yaitu letak stasiun, diterangkan kilometer dan hektometer yang dibulatkan. Dan yang terakhir yaitu di lintas cabang juga penyuluhan biasa ditandai dengan garis miring 2 atau sama dengan tanda garis miring 2 untuk kereta api yang menyusul dan tanda sama dengan untuk kereta api yang disusul. Apa tindakan yang harus diambil oleh masinis apabila saat harus menjalankan KA masinis tidak mempunyai O100? Untuk hal tersebut yaitu sebelum berangkat harus diberikan yang pertama yaitu O100
yang dibuat dan ditandatangani oleh JPOD. Yang selanjutnya yaitu O100 dari masinis lokomotif yang diganti lokomotifnya, atau O100 salinan yang dibuat dan ditandatangani oleh PPKA tetapi pada waktu masuk stasiun bukan stasiun buntu yang mempunyai jalur buntu. Masinis harus bersiap-siap karena kemungkinan kereta apinya dimasukkan ke jalur buntu, karena dalam O100 salinan yang dibuat oleh PPKA tidak diberi tanda silang. Oke, Mas Tony, coba jelaskan prosedur dalam penggunaan radiolog. Ya, prosedur dalam penggunaan radiolog atau radio masinis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan tes radio masinis dengan PPKP di setiap awal pemberangkatan kereta api dan perpindahan wilayah pengendalian perjalanan kereta api atau PK. Yang selanjutnya yaitu menanyakan ke PPKP tentang posisi kereta api lawan persilangan atau penyusulan. Yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada PPKP tentang segala kejadian dan penyimpangan terhadap perjalanan kereta api. Dan yang terakhir yaitu melaporkan kondisi pesawat radio masinis setiap selesai dinas dan dicatat dalam T200. Ada kerusakan, KDL melapor ke bagian perawatan telekomunikasi. Oke, selanjutnya Mas Tony, apa yang harus dilakukan apabila di dalam suatu kondisi tertentu KA harus berhenti di suatu stasiun yang padahal di dalam GPK seharusnya KA lewat langsung atau LS? Tindakan yang harus saya lakukan yaitu ada dua, yaitu pertama stasiun dengan persinyalan mekanik dan stasiun dengan persinyalan elektrik. Untuk stasiun dengan persinyalan mekanik itu sendiri yaitu ada 3 poin. Yang pertama, mempertahankan sinyal masuk berindikasi berhenti atau semboyan 7. Yang kedua, memperlihatkan semboyan 2B pada wesel pertama yang akan dilewati kereta api dari arah ujung. Dan yang terakhir yaitu diperlihatkan semboyan 3 di tempat lokomotif harus berhenti kecuali apabila di tempat tersebut telah terlihat semboyan berhenti. Nah, untuk yang kedua yaitu stasiun dengan persinyalan elektrik, ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu mempertahankan sinyal masuk berindikasi berhenti atau semboyan 7. Dan yang kedua yaitu mempertahankan sinyal keluar berindikasi berhenti atau semboyan 7. Mas Arya, tolong sebutkan mengenai semboyan atau alat apa saja yang menunjukkan batas berhenti kereta api yang masuk pada penghabisan jalur di suatu stasiun. Batas berhenti untuk kereta api yang masuk pada penghabisan jalur di suatu stasiun ditunjukkan oleh semboyan pertama 97, 2 93, 3 918 atau tanda batas ruang bebas, 4 semboyan 8G tanda jalur akhir, dan terakhir adalah perintah, pelalu, top block atau alat lain yang sejenisnya. Tolong jelaskan apa saja yang dilakukan masinis dan asisten masinis setelah perjalanan dinas lokomotif berakhir. Masinis dan asisten masinis melakukan pertama serah terima lokomotif, berikut laporan teknik lokomotif dan juga menyampaikan secara lisan tentang segala kejadian teknis lokomotif serta kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas kepada PUL. Yang kedua, menyerahkan labka dan tabel kereta api serta menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas kepada JPAK. Persilangan di lintas cabang itu dapat dilakukan di mana saja. Dan tolong sebutkan dan jelaskan ada berapa jenis persilangan di lintas cabang tersebut. Persilangan di lintas cabang dapat dilakukan di stasiun. Yang kedua, di tempat simpangan hanya jika kedua kereta api yang bersilangan berhenti menurut JPK.
Untuk persilangan sendiri di lintas cabang dibagi atas dua jenis, yakni yang pertama persilangan biasa, yaitu persilangan dengan kereta api biasa. Yang kedua persilangan luar biasa, yaitu persilangan dengan kereta api fakultatif atau luar biasa. Mas Arya, saat kondisi apa saja masinis KA melakukan BH atau yang biasa disebut berjalan hati-hati? Masinis melakukan perjalanan hati-hati atau BH ketika masinis menerima formulir perintah BH. Yang pertama, apabila telepon antar stasiun terganggu. Kedua, hubungan blok terganggu. Yang ketiga, kereta api akan melalui petak jalan yang belum ditilik seluruhnya atau sebagian oleh BPJ. Yang keempat, anak kunci jalur simpang belum kembali atau hilang atau karena kealpaan tertinggal di jalur simpang. Yang kelima, kereta api tidak diumumkan perjalanannya terlebih dahulu. Yang keenam, lori lawan persilangan belum masuk. Yang ketujuh, karena lain-lain hal misal banjir dan cuaca buruk. Selanjutnya pertanyaan ini mengenai tentang langsiran. Mas Arya, tolong jelaskan tindakan apa saja yang dilakukan oleh masinis dan asisten masinis ketika pada waktu langsir. Tindakan yang dilakukan masinis dan asisten masinis, yang pertama, selama lokomotif dinas langsir, asisten masinis harus melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh masinis, yaitu senantiasa memperhatikan gerakan langsiran dan tidak boleh melakukan pekerjaan lain. Yang kedua, asisten masinis wajib mengingatkan kepada masinis bila mengetahui keadaan yang dapat berpengaruh terhadap gerakan langsiran. Nah, itu tadi merupakan simulasi alur dinas masinis, yaitu saat proses wawancara sebelum dinasan masinis antara penyedia dengan masinis dan asisten masinis. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.